Audio Jungle. Audio Jungle. Halo teman-teman UTM, kembali lagi bersama saya Zanuba Arifa di podcast UTM. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Sumpah Pemuda. Dan tentunya saya tidak sendiri, bersama saya sudah ada Bapak Rektor kita, Bapak Profesor Dr. Syafi SHMH. Selamat sore Bapak. Selamat sore selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, walaupun cukup capek ya. Oh, banyak kegiatan ya Pak, pastinya. Baik Bapak, langsung saja dikarenakan kali ini kita membahas tentang Sumpah Pemuda ya Pak. Nah, apa yang terlintas di pikiran Bapak ketika mendengar kata pemuda Indonesia Pak? Ya tentu kalau kata pemuda yang, Iya. kita dengar maka yang terbayang adalah, semangat ya, terus keberanian berjuang, keberanian berkorban, termasuk keberanian untuk melakukan, hal-hal yang tidak biasa itu. Oke, luar biasa sekali. Berarti keberaniannya Pak ya yang terpancar Betul. seperti itu. Nah, menurut Bapak yang membedakan, semangat pemuda zaman dahulu dengan zaman sekarang itu seperti apa Bapak? Apalagi sekarang kan semuanya serba digital seperti itu. Ya tentu kalau zaman dahulu semangatnya tinggi, tapi fasilitasi transportasi, komunikasi, termasuk, teknologi informasi kan sangat terbatas ya. Nah, sedangkan kalau saat ini para pemuda kita, eee, difasilitasi dengan fasilitas yang serba canggih, transportasi mulai dari, transportasi darat, laut, udara, semuanya ada ya. Termasuk apalagi alat komunikasi, bahkan sampai masuk ke rumah-rumah kita, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun. Jadi serba mudah sekali, tinggal bagaimana semangatnya itu, ya, semangat para pemuda, kita semua, untuk memanfaatkan, fasilitasi kemudahan teknologi, transportasi, telekomunikasi dan lain sebagainya untuk hal-hal yang, produktif yang memajukan, negara dan bangsa kita, ya. Coba bayangkan dahulu kala itu pada saat dicetuskannya, Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 19 berapa itu? 1928 ya? Iya Pak, sekitar segitu. 19 coba bayangkan pada saat itu kan sangat minim sekali ya fasilitasi transportasi, komunikasi, teknologi informasi dan, semacamnya itu kan sangat terbatas sekali, tapi mereka bisa berhimpun dari berbagai, daerah ya yang ada di Nusantara, ada yang Java, yang Sumatera, dan pemuda-pemuda lainnya bisa berhimpun dan kemudian, membuat sumpah bersama ya, membuat deklarasi bersama tentang pentingnya kemerdekaan. Ya, dan kemerdekaan hanya bisa dicapai kalau seluruh, bangsa Indonesia itu bersatu. Maka muncullah akhirnya Sumpah Pemuda. Di tengah keterbatasan, alat transportasi, komunikasi, teknologi informasi. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan fasilitas yang serba canggih itu, setiap saat para pemuda kita bisa berkomunikasi, ya bahkan dari ruang-ruang kamar masing-masing begitu. Pertanyaannya, apa yang telah mereka buat, terhadap negara ini? Dengan kecanggihan, beragam fasilitas itu. Nah, kalau dulu dengan keterbatasan fasilitas, tapi semangat tinggi bisa melahirkan Sumpah Pemuda yang mempersatukan, ya mempersatukan Nusantara dan itu menjadi cikal bakal Indonesia merdeka. Nah, Luar biasa sekali. kita para pemuda, khususnya para pemuda saat ini ya, nah itu bagaimana bisa belajar, berefleksi, apa yang sudah dilakukan untuk negara ini di zaman serba, eee, apa, fasilitas yang canggih ini. Iya, luar biasa sekali Bapak. Kalau zaman dulu kan belum seperti sekarang ya Bapak, tapi semangatnya luar biasa. Apalagi zaman sekarang ini kan semuanya serba modern. Nah, menurut Bapak, bagaimana
pemuda bisa menjaga semangat persatuan di tengah perbedaan budaya, suku, dan agama, Bapak? Apalagi kami kan sekelas saja itu dari berbagai suku kan, Pak, seperti itu. Ya, makanya dulu lahir Sumpah Pemuda itu kan dalam rangka untuk mempersatukan ragam budaya, ragam suku, ragam bahasa, dan beragam lainnya ya yang merupakan kekayaan Nusantara ya melalui Ikatan Sumpah Pemuda itu. Ya, nah oleh karena itu saat ini kita yang tetap hidup dalam keragaman mulai dari agama, suku, bahasa, budaya, dan lain semacamnya, agar tetap kokoh ya dalam komitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, maka tentu yang pertama yang harus kita, lakukan adalah, berpegang teguh kepada Pancasila ya sebagai dasar negara kita dan kita harus, selalu menjaga diri kita dan lingkungan kita dari upaya pecah belah dari pihak-pihak tertentu dengan beragam alasan. Bisa agama, bisa politik, bisa ekonomi, tapi tujuannya adalah memecah belah kita. Nah, kita harus bisa membentengi diri kita dan keluarga serta lingkungan kita masing-masing sehingga kita tetap kokoh dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikutnya tentu kita perlu, literasi yang cukup ya, literasi yang cukup karena di zaman yang serba canggih seperti sekarang, bahkan konon ada istilah, eee, maha benar netizen dengan segala ocehannya ya. Ya. Itu kan seringkali kita, terbawa kabar-kabar hoax ya, yang akhirnya, memicu persatuan dan kesatuan, ya. Kadang sentimen suku, sentimen budaya, sentimen agama itu kan kadang terbawa ya di, konten-konten medsos yang selalu mewarnai device kita masing-masing. Makanya kita harus perkuat literasi. Jangan gampang percaya, kepada informasi yang belum terverifikasi akurasi kebenarannya. Nah, tentu itu bisa dilakukan kalau kita memiliki, literasi yang memadai gitu. Sehingga saran saya ya, harapan saya kepada para pemuda saat ini, Gen Z khususnya, jangan, eee, kondisi teknologi yang serba canggih membuat kita menjadi malas belajar. Karena merasa segala sesuatunya bisa didapat secara instan. Nah, itu tantangan itu ya. Jadi jangan sampai, fasilitasi teknologi yang bisa segala sesuatu kita dapat secara instan, itu membuat kita lalai dan malas untuk belajar. Tetap harus perkuat literasi, karena kalau tidak, ya kita selamanya hanya akan menjadi pemakai. Kita tidak pernah untuk bisa menjadi subjek gitu, ya. Nah, untuk kita bisa menjadi subjek, pengendali, bahkan juga yang bisa mengendalikan, teknologi informasi, maka kita harus, kuat, literasi ya, kita kuat literasi. Baik Bapak, menurut Bapak bagaimana Pak, biar mahasiswa UTM ini bisa mengimplementasikan semangat Sumpah Pemuda ini baik di bidang akademik maupun yang non akademik? Apalagi kan kebanyakan sekarang mahasiswa kan malas berorganisasi ya Pak, sukanya kuliah terus pulang, seperti apa itu? Iya, jadi seperti yang saya katakan tadi ya, jadi, manfaatkan waktu sebaik mungkin pada saat menempuh studi di Universitas Trunjaya Madura, untuk mengisi dengan memperkaya literasi. Itu yang pertama ya. Nah, tentu ada banyak cara kita untuk, memperkaya literasi. Ya bisa mungkin melalui teknologi informasi yang kita miliki, kita browsing, e-book yang bisa kita searching ya melalui device kita masing-masing atau kita bisa ke, fasilitas perpustakaan yang dimiliki oleh Universitas Trunajaya Madura. Saya kira sudah, cukup layak ya referensi yang disiapkan oleh, perpustakaan kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan
fasilitas yang dimiliki oleh UTM itu untuk mengembangkan diri kita. Nah, lebih-lebih ya, lebih-lebih misalnya kita punya kemampuan lebih, bisa membeli, buku, referensi, dan literasi-literasi lainnya dalam rangka untuk memperkaya wawasan ya, eee, tentang beragam hal yang kita hadapi saat ini, termasuk, eee, tentu sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Tapi harapan saya tidak hanya berhenti pada belajar sesuai disiplin ilmunya ya, eee, menurut saya kita harus, juga apa namanya, membuka diri untuk belajar di luar disiplin ilmu yang kita pilih ya, di prodi kita masing-masing. Makanya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya sebelum, pemerintahan yang sekarang itu kan, membuat tagline Kampus Merdeka ya, termasuk, Merdeka Belajar. Jadi setiap mahasiswa itu diberi kesempatan untuk belajar sebanyak 20 SKS di luar prodi yang dipilihnya. Ya, itu maksudnya apa? Ya maksudnya bahwa kita memang harus kaya literasi. Kalau bisa jangan hanya terbatas kepada program studi yang kita pilih, gitu. Nah, apalagi literasi yang berkaitan dengan program studi yang kita pilih, ya tentu kita harus perkuat, ya. Tentu harus kita perkuat dan bahkan kalau perlu kita juga, lengkapi dengan literasi-literasi di luar, program studi yang kita pilih. Biar kita, benar-benar, apa istilahnya, well educate ya, kita memiliki, kemampuan keilmuan yang memadai sehingga kita nggak mudah diombang-ambingkan, kita nggak mudah diadu domba. Nah, syukur-syukur ya mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Madura, selain, belajar di prodinya masing-masing atau mungkin menggunakan fasilitas perpustakaan dan belajar referensi-referensi lainnya, syukur-syukur juga bisa melengkapi dengan belajar atau aktif di organisasi, baik internal maupun eksternal kampus. Karena itu semua, membantu untuk, membentuk, soft skill kita ya, soft skill kita, kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita membangun relasi, termasuk juga, kemampuan kita membangun tim, membangun komunitas, dan lain, sebagainya itu. Dan itu semuanya sangat dibutuhkan untuk kita bisa menjadi pribadi yang unggul, tangguh, dan mandiri itu. Oke, luar biasa sekali Bapak. Kemudian apakah Bapak melihat perubahan positif Bapak dari mahasiswa UTM nih, dalam baik segi semangat maupun kreativitas berapa tahun terakhir? Apalagi sekarang kan banyak sekali yang FOMO ikut lomba gitu, Mbak. Ya, alhamdulillah ya. Belakang ini, minat mahasiswa untuk, menciptakan prestasi itu terus meningkat, walaupun fasilitasi baik dari kementerian maupun dari kampus sendiri masih terbatas ya. Tapi tidak jarang ada mahasiswa yang sampai dia, berani ya, rela untuk harus keluar biaya sendiri demi meraih prestasi sesuai dengan yang mereka cita-citakan. Walaupun tentu harus diakui ya, karena mahasiswa UTM ini banyak, tentu karakternya juga beragam, berbeda-beda. Ya, ada yang terus bergerak ke hal yang positif, tapi ada yang masih, agak susah untuk diajak berubah begitu, ya itu realita ya, itu realita. Seperti yang mungkin beberapa terakhir ini, rame di medsos, ya, ada mahasiswa kita yang terlibat dalam tindakan kekerasan, pertengkaran, konflik, begitu. Nah, itu tentu adalah PR dan tantangan kita bersama ya, karena memang, jumlah mahasiswa yang banyak, di latar belakang yang beragam, tentu juga karakternya berbeda-beda. Nah, tentu UTM sebagai institusi punya tanggung jawab untuk semuanya, bisa diarahkan ke hal-hal yang positif ya. Makanya kita, membangun sebuah sistem baik yang di dalam kurikulum ya, maupun yang ekstrakurikuler yang, kita kenal dengan karakter API ya.
Nah, termasuk, pembangunan, kampung pendidikan karakter. Itu semuanya kan ikhtiar, bagaimana bisa mentransformasi ya, mahasiswa kita dari yang awalnya malas bagaimana bisa menjadi rajin, yang awalnya, malas bisa menjadi berprestasi, yang awalnya kecenderungannya ke negatif bisa bertransformasi menuju ke hal-hal yang positif. Ini semua tentu harus terus, berjalan ya, dan butuh komitmen kolektif dari kita semua. Tidak hanya pimpinan, tidak hanya dosen, tidak hanya tendik, tapi juga dari seluruh mahasiswa Universitas Trunjaya Madura itu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, menurut Bapak karakter seperti apa Pak yang dibutuhkan Indonesia untuk kedepannya Bapak? Ya sesuai dengan tagline UTM ya, jadi unggul, tangguh, mandiri. Unggul, excellent ya, jadi excellent, resilient, dan independen, ya. Saya kira kalau semua lulusan kita itu, unggul, unggul ilmu pengetahuannya, unggul, moralitasnya, unggul karakternya, unggul skill ya, dan, kemampuan teknisnya, termasuk juga, tangguh. Karena kan dinamika perubahan sekarang ini kan begitu cepat sekali ya, sehingga seringkali kalau tidak memiliki daya resilient yang cukup, ya dia bisa tergilas, dalam proses, percaturan kehidupan ini. Maka dibutuhkan, sikap mental yang tangguh ya, yang, resilient. Resilient itu juga, fleksibel ya, jadi adaptif terhadap dinamika perubahan. Jadi tidak kaku begitu, ya, tapi adaptif sehingga selalu bisa mengikuti, dinamika perubahan yang terjadi sangat cepat ini. Nah, termasuk mandiri. Mandiri dalam artian ya dia tidak, tidak tergantung ya kepada pihak lain, dia, memiliki sikap yang mandiri dalam kondisi keadaan apapun, dia tetap bisa survive gitu. Nah itu saya kira sangat penting, untuk dimiliki oleh, para pemuda kita ya. Jadi sikap mental yang, kepribadian yang unggul, sikap mental yang tangguh dan mandiri itu. Insya Allah kalau itu kita miliki, insya Allah kita akan selalu survive dan eksis dalam setiap keadaan. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ini, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk teman-teman di momen Sumpah Pemuda ini Pak? Ya, saya berharap para mahasiswa UTM khususnya ya dan seluruh generasi muda, eee, dalam setiap memperingati hari-hari besar nasional termasuk Sumpah Pemuda, tidak sebatas hanya mengikuti ritualitas, upacara atau ritualitas lainnya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa, merefleksikan diri, ya, membayangkan bagaimana beratnya tantangan terdahulu, tapi mereka bisa melewatinya dan bahkan membuat sejarah ya, untuk, kemajuan bangsa kita. Nah, kita coba refleksikan pada diri kita, ya, dengan kemampuan dan fasilitas yang serba saat ini, apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa dan negara kita. Ya, tentu untuk bisa merefleksikan itu kita harus baca, sejarahnya. Ya, kita harus kuat literasi. Jadi dulu tuh seperti apa perjuangan para pemuda, zaman itu ya, kok bisa kemudian membuat sejarah yang begitu luar biasa kepada negara kita, padahal fasilitasnya serba terbatas. Nah, dari sejarah yang kita baca, yang kita pelajari, maka akan ada banyak nilai-nilai yang bisa kita kontekstualisasi, sesuai dengan, keadaan kita saat ini, ya. Untuk kita tidak kalah dari apa yang telah dilakukan oleh, para pemuda masa dahulu, ya. Lebih-lebih saat ini fasilitasnya semua serba canggih, maka semestinya kita harus bisa lebih sakti, lebih hebat dari pemuda-pemuda dahulu itu. Saya kira itu, Mbak. Ya, Oke. terima kasih ya. Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya Bapak karena sudah meluangkan waktunya ya Pak dan hadir di podcast UTM pada sore kali ini. Sa Makasih, Pak. saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata
dan sampai bertemu di podcast selanjutnya.